전 조국의 푸른 하늘에 Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Presiden Rusia Vladimir Putin dan rombongan berkunjung ke Pyongyang. Dia secara khusus menemui pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ini adalah kunjungan pertama Vladimir Putin setelah terakhir ia muncul di ibu kota Korea Utara itu pada 24 tahun lalu atau tahun 2000. Secara resmi diumumkan kunjungan ke negara ini dalam rangka mengembangkan pengaturan perdagangan dan keamanan di antara kedua negara. Secara spesifik, Vladimir Putin memuji Korea Utara sebagai sahabat dan mitra dekat yang sudah kebal menghadapi tekanan Barat. Rusia dan Korea Utara akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian masalah bersama yang tidak dikendalikan oleh Barat. Moskow dan Pyongyang akan menentang kebijakan pembatasan sepihak yang tidak sah dan membentuk arsitektur keamanan yang setara dan tidak terpisahkan di Eurasia. Putin berjanji meningkatkan interaksi antar masyarakat kedua negara, meningkatkan kerjasama institusi pendidikan tinggi, pariwisata, pertukaran budaya, pendidikan, pemuda, dan olahraga. Dari penjelasan resmi ini, misi Putin ke Korea Utara sudah sangat gamblang. Korea Utara dan Kim Jong-un adalah mitra strategis untuk melawan hegemoni Barat yang dipimpin Amerika Serikat. Secara historis, kedua negara ini memiliki hubungan yang sulit dipisahkan. Ketika Korea diduduki imperialis Jepang, tentara Soviet datang membantu membebaskan mereka pada tahun 1945. Moskow menjadi pihak pertama yang mengakui Republik Demokratik Rakyat Korea dan membuka kantor diplomatiknya di Pyongyang. Uni Soviet juga membantu membangun kembali negara tersebut setelah kehancuran akibat Perang Korea yang berlangsung pada 1950 hingga 1953 antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dibackingi oleh Amerika Serikat. Uni Soviet juga membantu membangun kembali negara tersebut setelah kehancuran akibat Perang Korea yang terjadi pada 1950 hingga 1953. Perang Korea terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dibackingi oleh Amerika Serikat. Vladimir Putin terakhir bertemu Kim Jong-un pada September 2023 di pusat antariksa Vostokny, Rusia Timur. Misi Putin ke Pyongyang pastinya akan menimbulkan gelombang baru penyikapan Barat atas momentum ini. Korea Utara secara terbuka mendukung penuh apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Dukungan mereka tidak pernah tergoyahkan. Kim Jong-un dan elit Korea Utara punya komitmen sama, pikiran sama, menghadapi ambisi kolektif Barat untuk mencegah munculnya tatanan dunia yang multipolar. Tatanan versi Barat adalah tata dunia yang unipolar yang bertumpu pada dominasi dan hegemoni Barat, dilegalkan tata aturan menurut mereka. Sesungguhnya, ini kata lain tatanan berbasis aturan yang tidak lebih dari kediktatoran neokolonial global yang mengandalkan standar ganda dan dipaksakan oleh Barat. Kenyataan itu bisa dilihat ketika Vladimir Putin menawarkan proposal pengakhiran konflik dengan Ukraina langsung ditolak oleh Kiev dan para pendukung utamanya di NATO. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan Rusia tidak memiliki posisi untuk menawarkan perdamaian. Penolakan Pentagon ini memperlihatkan Barat memang tidak ingin menghentikan perangnya di Ukraina. Secara hipotetis, penolakan ini artinya akan meningkatkan resiko eskalasi konfrontasi militer antara blok pimpinan Amerika Serikat melawan Rusia. Masalah Rusia-Ukraina akan berkembang menjadi konflik bersenjata skala besar. Garis merah akan dilewati dan situasi di masa mendatang menjadi jauh lebih berbahaya. Negara-negara Barat telah memberikan bantuan finansial dan militer yang sangat besar kepada Kiev, termasuk sistem persenjataan yang semakin canggih dan destruktif.
Ketika persediaan perlengkapan militer masa Soviet di gudang senjata bekas sekutu Uni Soviet di organisasi Pakta Warsawa telah habis, tentara Ukraina menerima lebih banyak sistem dan amunisi Barat. Rusia hampir tidak berharap Barat mempunyai kemauan politik untuk mengurangi dukungannya terhadap Kiev. Artinya, Moskow bersiap menghadapi skenario terburuk, yaitu peningkatan bantuan militer dalam jumlah besar dan perang jangka panjang di Ukraina. Semakin ke sini, Barat semakin jauh melibatkan diri secara mendalam dalam peperangan karena peran mereka menyediakan data elektronik target Rusia ke pihak Ukraina. Para spesialis militer NATO masuk ke Ukraina dan semakin terlibat aktif dalam operasi tempur. Mungkin tidak resmi, tetapi berposisi sebagai sukarelawan ataupun tentara bayaran. Keterlibatan mereka belum menimbulkan resiko konfrontasi militer langsung antara Rusia dan NATO yang berlebihan. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa atau di kemudian hari. Merekatkan hubungan dengan kekuatan nuklir di belahan lain dunia seperti Korea Utara tentu langkah logis Rusia untuk membuat perimbangan. Senjata nuklir yang baru pertama kali digunakan di Nagasaki dan Hiroshima adalah kekuatan penangkal, selain tentu saja kekuatan penghancur. Ini adalah upaya politik strategis guna melawan dominasi dan usaha-usaha pemaksaan kehendak oleh Barat terhadap masyarakat dunia. Washington sudah lama melihat Pyongyang adalah satu di antara poros setan, musuh yang harus mereka musnahkan. Ada Iran, Rusia, dan tentu saja Cina di sudut lain. Di Amerika Selatan ada Venezuela, dan di Afrika kini semakin bertumbuh kekuatan yang menolak dominasi serta hegemoni Barat. Dengan demikian mengokohkan kemitraan, Moskow dan Pyongyang akan semakin meningkatkan rasa permusuhan Barat dengan kekuatan baru dunia yang menginginkan hilangnya dominasi Barat. Bagaimanapun, selama berdekade ketegangan di semenanjung Korea adalah perebutan pengaruh antara AS di satu sisi dengan Cina dan Rusia di sisi lainnya. Korea Utara memiliki kekuatan nuklir dan rudal hipersonik, dan ledakan konflik hingga skala mematikan bisa terjadi sewaktu-waktu di kawasan ini. Tribuners, kunjungan Vladimir Putin ke Korea Utara pastinya akan menimbulkan efek signifikan tidak saja bagi Asia Timur, tetapi juga jalannya konflik di Eropa, Timur Tengah, maupun pengaruh perebutan politik global di benua Afrika serta Amerika Selatan. Tata dunia baru yang multipolar mungkin masih jauh dari terwujud. Namun pergerakan ini dan juga reaksi positif dari begitu banyak negara menunjukkan sesuatu tengah terjadi. Keruntuhan hegemoni Barat sedang berlangsung. Sebuah keruntuhan tatanan imperialis, kolonialis, dan kapitalis yang selama berabad-abad merugikan begitu banyak bangsa dan negara di dunia ini.